Oke, baik. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel saya, Pahala Branles. Kali ini kita akan membahas matematika, yaitu pembahasan soal-soal TPS UTBK 2020 yang baru ditanyakan kemarin. Ya, ini bagian pertama karena begitu banyaknya dia itu soal yang ditanya itu, jadi kita bagi dari beberapa bagian ya. Ini bagian yang pertama yaitu pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasan soalnya. Oke. Nah, yang pertama di sini adalah soal pandah. Ini namanya soal pandah. Diketahui di sini dia K sama dengan 5. Maka HKG HKXGVG ke GGN GOR sama berapa. Nah, jadi ini saya kilas dia itu membingungkan ya. Tetapi kata kuncinya itu di sini adalah ini K sama dengan 5. Jadi diajak kita di sini berlogika, bernalar. Bagaimana kita menempatkan logikanya di urutan abjad dari ABC sampai dengan Z. Nah, kalau dikatakan K sama dengan 5, maka K yang kelima. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti di sini dia K. Ya, berarti itu K. Nah, kalau ini K, habis K apa? KL, L, M, N, O, P, Q, R, dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti yang kita susun kalau kita lengkapi inilah dia kira-kira. Nah, jadi E itu sama dengan K. K di soal ini sama dengan E di dalam abjad yang sebenarnya. Nah, sehingga bisa kita lihat yang ditanya soal ini adalah apa? H. H itu di sini apa? Ini. Berarti kita rubah dulu ini yang ditanya ini, kita rubah menjadi dalam abjad yang sebenarnya. Berarti H itu adalah B. B. Nah, ini dia. K apa? Kita lihat di sini K. Berarti di sini K itu ini E. Berarti B. Kemudian X. X itu apa di sini? X. Berarti R. Ber. Kemudian G. G itu apa? A. Berarti G itu adalah A. Berarti bera. Pasti ini berapakah? Nah, itu dia. Dari hurufnya kan. Oke, kita lanjut dulu. V. V kan berapa? Nah, itu dia. G itu tadi A. Nah, berarti berapa? Kan gitu kan. Kemudian Q. Q itu apa? K. Ya kan. Berapakah? G lagi kan. Nah, itu dia. Kemudian N. N itu apa? H. Berapakah? Itu dia kira-kira. Ya. Nah, jadi yang untuk kata pertama itu sudah bisa kita rubah. Ya, untuk kata pertama sudah bisa kita rubah. Kemudian kita lanjut dengan kata yang kedua, yaitu ini. NGYOR. N itu tadi apa? Kita lihat di sini N. H. Itu dia. Kemudian G. G itu tadi A. Berarti H. Kemudian Y. Y itu apa? Jadi S. Ya. Kemudian O. O itu adalah di sini mana O? Ini O. Berarti jadi I. Hasil. Kemungkinan besar ini hasil ini. R. Coba kita lihat R. Mana R? Nah, itu dia. R ini. Benar kan? Hasil. Berapakah hasil? Nah, coba kita lihat. Berapakah hasil? Sekarang yang ini kita lihat. Ini apa nih? JGXO. J. Berarti D. Nah, itu dia. G tadi adalah A. Nah, itu dia. Da. Kemudian X. Ini X. Berarti R dia. Dari. Kemungkinan besar ini dari ini. Coba kita lihat O. Mana O? O. I. Kan benar kan? Berapakah hasil dari? Nah, itu dia. Coba kita lihat kata selanjutnya. Nah, kalau yang ini kita lihat dia yang ini. Berapakah hasil ini? Berapakah hasil dari? Sekarang ini kita lihat. Nah, YGZA. YGZA. Nah, kalau kita lihat di sini dia YGZA itu yang mana? Y, ini dia. Berarti S. G. A. Sah. Z. Z itu adalah ini T. Sah. Kemungkinan ini satu ini. A. A itu berapa itu A? Betul kan? 1. Nah, itu dia. Berapakah 1 dikurang ditambah dikali kemungkinan besar itu ini? Nah, itu dia kira-kira. Nah, coba kita lihat dia. Berapakah 1? Ini coba kita lihat. J. J O Z G S H G N. J. D. Berarti D. O. Mana O tadi? O. Berarti I. Berarti D. Kemudian Z. Z itu apa tadi? Z. Z adalah T. Berarti D. G. A. Ya kan? Ini dia. Kemudian S. S itu M. Ditam. Kemungkinan besar ini ditambah ini. Itu dia. Bisa dipastikan ya. Ditambah. Kemudian kalau kita lihat yang ini. Ya. Kalau kita lihat yang ini.
YGZA sama dengan YGZA. ZA. Berarti itu adalah 1 ditambah 1. Nah, itu dia. Nah, jadi yang ditanyanya ini, ya, yang ditanyanya ini sebenarnya adalah berapakah hasil dari 1 ditambah 1, maka berapa 1 ditambah 1? Sama dengan 2. Nah, itu dia. Tapi di sini nggak ada pilihan 2. Nah, cuman biar cepat dia 2 huruf kan, mana 3 huruf ya kan, mana 3 huruf ini aja langsung. Nah, itu dia. JAG. Tapi coba kita buktikan dulu. Nah, coba kita buktikan dalam bahasa soal D itu apa D? Berarti J kan? Nah, itu dia. U itu apa U? U berarti A. Kemudian A itu berapa? A berapa? G. Nah, berarti jawabannya lah. Nah, itu dia. Bisa ya? Oke, itu soal kita yang nomor 1 tentang soal panda. Oke, untuk yang nomor 2 ini masih sama, hampir mirip dia. Ya. Nah, jadi di sini ada diketahui dia jika GVTN tambah GHWHU sama dengan 10, maka berapakah jika RANJ tambah RCZNG sama dengan berapa? Nah, coba kita lihat di sini. Logikanya ini pasti kayak abjad juga urusannya ini. Nah, coba kita lihat dia itu. Nah, kalau kita lihat bilangan berapakah yang ditambah dengan bilangan berapa sehingga 10? Ya, bisa 2 tambah 8 sama dengan 10. Bisa juga 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, tapi kalau kita tulis angka 2, ini 2 huruf. Ini 3. Berarti kemungkinan besar bukan ini. Itu dia. Ya. Atau bisa juga 3 tambah 7 sama dengan 10. Itu dia. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya ini? Nah, kemungkinan besar antara 2 ini. Dan kalau cocok 1, ini cocok, ini pun pasti cocok nantinya. Nah, coba kita lihat 3 ditambah dengan 7. Nah, itu dia. Ya. Coba kita lihat selanjutnya seperti ini dia. Nah, berarti 5 dengan 5 tidak cocok lagi kan? Karena ini 4 huruf, ini 4 huruf. Sementara di sini harus 5 huruf. Nah, ini pun nggak cocok yang tadi. Ya. Nah, kemungkinan ini dia. Oke, coba kita lihat 3. Kalau kita anggaplah ini adalah angka 3, ini adalah huruf tulisan 7. Nah, berarti maka kita bisa membuat bahwa G itu sama dengan T. Nah, itu dia. G itu sama dengan T. Nah, kemudian I itu sama dengan V. I itu sama dengan V. Kemudian itu dia T itu sama dengan G. T itu sama dengan G. Kemudian N itu sama dengan A. Coba kita urutkan dari T ini. Nah, coba kita urutkan secara abjad. T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Kan tepat dia ya? Tidak ada yang tabrakan dia. Masih ngisi dia sama semuanya, urutan abjadnya. Berarti di sini dia, yang ditanyain ini RANS tambah RZ, CJ, NG ini, itu adalah R. R di soal itu mana dia R di soal ini? Ya, kalau kita buatkan, maka R di soal itu ini, berarti E. Yang ditanyanya ini, berarti R-nya itu adalah E. A, kalau A itu apa? N. Itu dia. Kalau di R di sini E, berarti kalau A di sini adalah N. Nah, itu dia. Ya. Kemudian N di sini apa? A. N. Kemungkinan ini 6 ini dia. Ya, coba kita lihat Z. Z itu apa Z? Z. Coba kita lihat Z. Nah, M, benar kan? Nah, kemudian ditambah dengan R, J, C, N, G. R-nya mana? Ini E. Nah, itu dia, E. Kemudian Z. Z-nya mana? Kalau kita buat di sini dia Z itu M. M. Kemudian C. C di sini adalah P. Pasti 4 ini. P. Kemudian N. N itu adalah A. 4. Ah, udahlah 4 lah ini. Maka yang berapa? 6 tambah 4 berapa? 10. Ya udah, ini udah kira-kira. Bisa ya? Maka jawabannya lah dodol ya, 10. Nah, itu dia kira-kira. Bisa. Oke, itu dia untuk soal kita. Selanjutnya saya buatkan untuk soal yang selanjutnya. Nah, ini pembahasan soal-soal TPS bagian 1 ini itu ada beberapa di sini yang soal panda itu ada 3 ini kan. Nah,
Soal yang ketiga ini dia begini dia. Wang ing ang kata pipi artinya hari ini hujan. Wang ing ung king kata Popo artinya kemarin juga hujan. Nung ing ung kata pipi membetulkan Popo artinya kemarin cerah. Popo bertanya mung artinya besok. Nah, pipi berucap dengan yakin nung ing mung king. Apa arti yang dicurahkan pipi dalam akhir percakapan? Nah, yang ditanya di soal ini, bisa kita dapat itu dari yang diketahui di sini. Nah, itu dia. Wang ing. Coba kita lihat wang ing ang. Wang ing ung. Nah, itu dia. Nung ing ung. Nah, wang ing. Hari wang ing ang ini sama wang ingnya, Hari ini hujan, kemarin juga hujan. Berarti kata yang sama itu adalah hujan. Nah, itu dia. Berarti kata yang sama itu hujan. Berarti di sini dia yang sama itu siapa? Yang sama itu adalah hujan, wang ing. Berarti wang ing itu artinya hujan. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau ang itu apa? Ang itu hari ini. Kalau ang itu artinya hari ini. Nah, itu dia. Kalau ung itu artinya apa? Ung itu berarti kemarin. Ya, kemarin. Kemudian kalau king itu artinya juga. Ya. Kalau king itu artinya adalah juga. Nah, jadi bisa kita buat di sini dia arti daripada king itu ini artinya ini adalah juga. Nah, itu dia, ya. Artinya ini adalah juga. Nah, nung ing ung kata pipi membetulkan Popo artinya adalah kemarin cerah. Jadi ung itu artinya kemarin, ya. Jadi kalau di sini tadi kita melihat bahwa ung itu kemarin kan, nah, ini dia. Nah, kemudian kalau di sini dia artinya kemarin cerah, berarti nung ing artinya cerah. Ya, sorry, kita hapus dulu. Ya, nung itu artinya cerah. Kalau kemarin itu adalah ung. Nah, jadi kalau dikatakan si pipi nung ing mung king, nah berarti di sini nung ing ini satu kata, itu apa itu? Nung ing, berarti cerah. Oke. Nah, kemudian mung. Mung itu tadi apa mung? Mung besok. Ya kan? Ini dia besok. Berarti di sini dia cerah besok. Nah, itu dia. Kemudian king. King itu apa tadi? King itu adalah juga. Maka juga. Nah, coba kita susun ini kata ini menjadi sebuah kalimat. Maka kalau di sini dia besok juga cerah. Nah, jadi kemungkinan besar yang paling cepat di sini adalah si A. Nah, ini dia kira-kira, ya. Yang paling tepat di sini jawabannya adalah si A. Besok juga cerah. Oke, bisa sampai di sini kawan-kawan semua? Saya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang fungsi. Nah, kalau di sini dia kita buat fungsinya itu diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat dan g merupakan suatu garis. Apakah garis g memotong parabola fx? Nah, jadi di sini berlogika aja, nggak usah diangka, pakai angka-angka pun boleh. Yang penting logikanya dapat. Nah, coba kita gambar dulu di sini dia. Ini sumbu x, ini sumbu y. Jadi kalau parabolanya begini, hanya x kuadrat dan koefisiennya positif. Nah, itu kan positif 1 itu, nggak negatif dia. Nah, maka itu terbuka ke atas dan melalui titik 0,0. Nah, itu dia. Itu terbuka ke atas dan melalui titik 0,0. Titik 0,0 itu ini dia kira-kira. Nah, jadi katanya ada garis G memotong sumbu X di positif. Nah, itu dia, garis G memotong sumbu X positif. Apakah itu, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah garis G memotong parabola fx? Nah, jika keterangan yang pertama saja dia dibuat di sini, garis G memotong sumbu X positif. Nah, bisa saja begini, memotong dia kan, memotong kurva di sini. Nah, di sini juga memotong dia, karena memotong sumbu X positif. Nah, tetapi di saat dia garisnya itu memotong sumbu X positifnya di sini, begini bentuk garisnya, maka dia tidak memotong lagi oleh kurva ini, nggak kena lagi dia ke sini, ya kan? Nah, atau begini kan sumbu Y juga semua ini kan? Nah, itu dia. Sumbu X juga ini semua. Nah, jadi ini tidak cukup. Yang kedua, oke? Yang kedua ini.
Apakah garis G memotong sumbu Y negatif? Coba kita lihat. Garis G memotong sumbu Y negatif. Y negatif itu adalah ini. Boleh di sini. Boleh di sini. Boleh di sini. Dia nggak kena. Tidak memotong kurva. Boleh di sini. Ya kan? Nggak memotong kurva. Boleh di sini. Boleh di sini memotong kurva. Boleh di sini. Boleh di sini nggak memotong. Nggak memotong. Di sini memotong. Nah, itu dia kan. Jadi ini artinya adalah apa? Bahwa si X dan si memotong yang pertama dan kedua, kalau ini saja dia nggak boleh. Tetapi kalau diketahui dua-duanya bahwa garis G memotong sumbu X positif dan memotong sumbu Y negatif, maka dia itu bagaimana? Nah, jadi dia memotong sumbu Y positif, memotong sumbu X negatif. Maka dia itu adalah bisa nggak dia itu memotong dua-duanya? Jadi kalau begini dia, misalnya, kalau begini dia motong sumbu X, motong sumbu X positif, motong sumbu Y negatif. Nah, jadi kalau di sini kita perhatikan dia, maka pernyataan ini 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas ini. Nah, jadi jawabannya adalah E. Oke? Nah, jadi di sini dia adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Oke, sampai di sini bisa ya? Jadi berlogika. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini diketahui B1, B2, B3, dan seterusnya. Jika B1 sama dengan minus 2, ya, B2 sama dengan 1, dan Bn tambah 2 sama dengan 3Bn tambah 1 kurang Bn. N bilangan asli, tentukanlah B4 dikurang B2. Oke, coba kita lihat. B1 sudah diketahui, ya. B1 sudah diketahui, B2 sudah diketahui, coba kita cari B3. Nah, kalau di sini dia tadi Bn tambah 2 sama dengan 3Bn tambah 1 dikurang Bn. Nah, untuk mencari B3 maka N-nya ini kita masukkan berapa ini? Maka kita masukkan N-nya 1. Nah, itu dia. N sama dengan 1. Coba kita masukkan. Maka B1 tambah 1 berarti 3 ya. Sama dengan 3 kali. Masukkan 1 juga. Semuanya N diganti dengan 1. Maka di sini dia di sini B1 tambah 1 jadi B2 dikurang B1. Nah, maka kita peroleh B3 sama dengan 3 kali B2. B2-nya berapa? 1. B1-nya minus 2. Berarti 3 kali 1 dikurang minus 2. Maka B3 sama dengan 3 ditambah 2. Maka B3 sama berapa? 5. Oke, kita peroleh harga B3-nya adalah 5. Nah, kemudian yang ditanya itu B4 kurang B2. B2-nya sudah ada, B4-nya belum. Coba kita cari B4. Nah, dengan cara yang sama dengan ini tadi mencari B3, kita cari B4. Berarti B4 itu sama dengan, kalau ini kita ganti jadi N sama dengan 2, biar 4. 2 tambah 2 kan 4 dia. Nah, maka kita ganti semua ini N jadi 2. Maka 3B2 tambah 1 berarti 3. Dikurang B2. Maka sama berapa? 3B3. B3 berapa tadi kita peroleh? 5. Nah, itu dia. Dikurang. B2 berapa? 1. Nah, itu dia. Maka kita peroleh berapa? 15 kurang 1 sama dengan 14. Itulah B4. Dan yang ditanya oleh soal kita itu adalah B4 ya dikurang B2. Berarti B4 dikurang B2 berapa itu? 14 dikurang berapa B2-nya? 1. Maka sama berapa ini? 13. Oke, itu dia untuk soal kita. Maka jawaban soalnya ini adalah entok 13. Oke ya adik-adik, bisa semua, kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Nah, ini matriks. Nah, ini rata-rata di hari pertama yang ditanya ini. Diketahui matriks A sama dengan minus 3, 4, X tambah 1, minus 4. Jika matriks A adalah matriks singuler, maka nilai X adalah berapa? Nah, jadi kalau dikatakan matriks singuler, ya, kalau dikatakan sebuah matriks singuler, itu dia. Misalnya katakanlah matriks A itu adalah A, B, C, D. Kalau dikatakan matriks singuler, maka ya determinan si A itu sama dengan 0. Determinan itu adalah apa?
kalikan silang diagonal ini kalikan silang, kemudian kurangkan. Berarti A kali D dikurang B kali C sama dengan 0. Itulah dia matriks singuler. Nah, berarti kalau kita lihat soal kita, berarti ini dikalikan ke sini. Nah, berarti bisa kita buat dia bahwa itulah minus, ya. Saya hapus dulu. Nih. Bahwa ini bisa kita buat dia minus 3 dikali dengan minus 4 dikurang 4 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Inilah dia kalau matriks singuler. Nah, minus dikali minus berarti ini 12 dikurang 4X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, 12 dikurang 4 sama berapa nih? 4X. Berarti ini berapa nih? 8 sama dengan 4X. Maka X-nya berapa? 8 per 4 sama dengan 2. Oke, itulah dia kira-kira. Jadi X-nya adalah 2. Oke, sampai di sini bisa didapat ya, bisa dipahami. Oke, ini dia untuk soal kita yang tentang matriks yang ditanyakan di UTBK kemarin. Oke, masih ada ini tentang statistik. Ya, statistik. Nah, jadi kalau di sini kita lihat dia diperhatikan grafik berikut. Nah, ada di sini diketahui dia itu grafik satuan ton untuk sumbu Y-nya. Ini hari untuk sumbu X yaitu hasil produksi pabrik ya, setiap hari dalam ton. Jadi kalau Senin itu dia 6 ya, 6. Kalau dia itu Selasa ini 4, hari Rabu dia itu 8, kemudian hari Kamis dia itu 6 lagi, kemudian Jumat dia 2. Nah, rata-rata hasil produksi pabrik dari Senin sampai Jumat adalah 6 ton. Nah, coba benar nggak kalimat ini? Kan karena di sini dia mengatakan kenaikan produksi hari Rabu mencapai 100%, itu yang keempat. Nah, A1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 semua benar. Coba kita lihat yang pertama, rata-rata. Berarti rata-ratanya itu berapa? Kalau rata-rata itu X bar ya, ini dia. Hari pertama Senin berapa itu? 6 ditambah dengan hari kedua adalah 4 ditambah dengan 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2 per berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Nah, itu dia. Maka bisa kita peroleh ini menjadi berapa ini? Oke, kita peroleh 10, 26. Berarti 26 dibagi 5 itu sama berapa itu? Dibagi 5. Berarti 5,2 ya. 5,2. Kata soal ya, kata soal itu dia 6 ton. Berarti ini salah. Jadi kita lihat aja pilihan, semua yang mengandung nomor 1 ini udah salah ini, udah pasti bukan ini pilihannya lagi. Nah, itu dia. Berarti antara C, D, dan E. E pun udah nggak mungkin lagi kan, karena 1 salah. Oke, kita cek yang kedua. Persentase ya. Persentase penurunan produksi yang paling kecil adalah hari Kamis. Persentase, hati-hati ya. Ini persentase. Berarti persentase itu adalah jumlah daripada penurunan itu per mula-mula. Nah, itu dia. Kali 100%. Oke, untuk hari Senin. Oke. Senin itu Selasa ya. Selasa. Itu sama berapa dia? Penurunannya berapa? 2 ya. 2 per 6. Nah, itu dia. Sama dikalikan dengan 100%. Maka berapa ini? 2 per 6. Berarti sepertiga, berarti 33,33%. Oke. Nah, kemudian Rabu. Berapa itu? Nah, itu dia. Itu naik. Berarti bukan Rabu nggak ikut karena dia naik kan? Nah, sekarang kalau dia naik, kita cari yang lain. Nah, hari Rabu ke Kamis, berarti Kamis. Oke, Kamis. Berapa dia? Turun 2. Dari berapa awalnya? 8 dikali 100%. Sama berapa ini? Nah, itu dia. Berarti 1/4 ya. Ini 1/4 berarti 25%. Nah, kemudian ada lagi turun, ada ini di hari Jumat. Oke. Jumat itu sama berapa? Turunnya ada sebanyak dari 6 ke 2 4. Per berapa awalnya? 6 kali 100%. Sama berapa ini? 66,67%. Nah, berarti dia yang paling kecil itu adalah di hari Kamis. Ya. Yang paling kecil adalah hari Kamis yaitu 25%. Maka hari Kamis katanya benar. Yang nomor 2 sudah pasti benar. Nah, itu dia. Berarti ini enggak ini lagi dia. Berarti jawabannya lah C. Nah, itu dia. Ya. Jawabnya lah C.
Tapi kalau mau kita coba kenaikan produksi hari Rabu mencapai 100%, itu salah. Kalau kita coba pun nanti dia itu salah, itu dia. Hari Rabu. Nah, itu dia. Oh, hari Rabu itu kita lihat yang D4 4 saja benar, itu salah. Tapi kalau 4-nya coba kita lihat. Ini awalnya berapa dia? 4. Ini jadi 8. 100% kenaikannya kan? Jadi ini benar. Maka jawabannya lah C. Bisa ya? Oke, itu dia sekaligus triknya untuk menjawab soalnya. Yang soalnya adalah 1, 2, 3, 4 begini. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, begini. Diketahui bangun-bangun sebagai berikut. Persegi, bujur sangkar ini kan. Persegi panjang, segitiga sama kaki, belah ketupat. Bangun datar tersebut yang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar adalah. Oke, kita lihat. Persegi itu dia berarti dia sisinya sama semua. Persegi panjang itu adalah ini tidak sama semua. Nah, sama kaki itu adalah ini. Jadi yang ini sama dengan ini. Kemudian belah ketupat itu ini dia belah ketupat. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dia yang memiliki sumbu simetri itu ini. Nah, itu dia. Sumbu simetrinya berapa ini? 4 ya. Karena bisa juga di sini, bisa di sini. Sumbu putarnya berapa? 4 juga. Nah, itu dia. Kalau yang ini sumbu lipatnya itu dia, sumbu simetrinya ini 1. Satu lagi ini. Ini enggak. Itu dia. Ini enggak boleh. Nah, itu dia. Tidak bisa, karena nggak pas nanti kalau dilipat dia. Maka ini berapa? Berarti di sini dia sumbu simetrinya 2, ini sumbu putarnya 2. Nah, kalau kita lihat yang ini, karena ini sama kaki, maka ini sama dengan ini. Nah, itu dia. Jadi kalau dilipat pas dia. Nah, tetapi hanya satu itu aja. Berarti dia kalau diputar di ini 1, ya kan? Sumbu lipatnya 1 dia. Berarti udah salah ya. Nah, kemudian kalau yang ini, ya, ini aja udah salah dia. Nah, maka kalau yang ini kita lihat ini. Nah, itu dia. Kalau ini belum tentu. Nah, ya, itu belum tentu. Nah, jadi di sini dia yang ini jadi 2, ini kita lihat dia ini 2, ini 2. Yang kita soal apa? 2 sumbu simetri lipat dan sumbu simetri putar adalah. Maka yang nomor berapakah ini? Persegi panjang. Oke. Kemudian belah ketupat. Berarti 2 dan 4. Berarti jawabnya adalah C. Nah, itu deh. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit. Digit 1 diisi huruf vokal bukan U, digit 2 diisi angka genap, digit 3 diisi huruf vokal A, digit 4 diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda adalah. Oke, dikatakan tadi adalah 4 ya. Oke, 4 digit. Nah, coba kita buat di sini dia. Oke. Nah, kita katakan ini digit pertama, kedua, ketiga, ini ke-4. Itu dia. Oke. Nah, digit pertama itu bukan U. Ya, vokal bukan U. Berarti kalau bukan U siapa aja dia? A boleh, E boleh, I boleh, O boleh. Tapi U nggak boleh. Nah, oke. Berarti di sini bisa dia angka ini. Kita buatkan kalau yang ini dia. Nah, ini bisa 4. Kemudian, untuk yang kedua, diisi angka genap. Berarti boleh 0. 0 itu bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8. Ketiga adalah harus huruf A. Berarti A. Di sini dia harus A di sini. Itu dia. Diisi huruf vokal A. Berarti harus A1. Berarti ini harus kita coret. Nggak boleh lagi ada ini. Itu dia. Berarti di sini berapa jadinya? Maka ini bukan lagi 4. Maka kita isi jadi berapa itu? Ini jadi 3. E, I, O saja yang bisa. Itu dia. Oke. Nah, kalau kita buatkan, ini saya rapikan dulu. Ini huruf A. Nah, yang keempat. Yang keempat itu adalah ini. Huruf 0, 1 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi hati-hati, kita lihat dulu di sini. Ada yang sama ini. Antara dua ini. Itu siapa? 0, 2, dan 4. Oke. Yang pertama kita pisahkan dulu 0, 2, dan 4 dari sini. Nanti kita buat di sini dia bagaimana berapa caranya. Oke. 0, 2, 4 kita pisahkan. Maka yang bisa diisi di sini adalah berapa? Hanya ada 2 biji, yaitu 6 dan 8.
Nah, kalau ini sudah kita buang 024-nya, berarti ini bisa semuanya. Berarti berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka banyak cara di sini dia. Banyak caranya atau banyak nomor rahasianya adalah 3 kali 2 kali 1 kali 6. Sama berapa ini? 3 kali 2, 6. Kali 6, kali 1, 6. Kali 6, 36 cara. Oke, yang pertama kita dapat. Nah, ini masih yang pertama. Kenapa? Karena tadi kita itu ada membuang ini. Ya, ini. Nah, sekarang bagaimana kalau itu kita masukkan? Nah, maka kalau itu kita masukkan, yang di sini kita buang. Jadi kalau coba kita buat dia 4 digit, ya kan? Nah, di sini oke, ini tadi 3. Oke. Kemudian di sini 1. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini. Ini tadi 0, 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang yang kita buang yang ini. Di sini dia. Di sini 0-nya buang, di sini 2, di sini dia 4-nya buang. Berarti tinggal berapa? 1, 3, dan 5. Berarti berapa biji yang bisa di sini dia? Oh, bukan. Sorry. Nah, ini dia di sini 1, 3, dan 5. Nah, berarti yang bisa diisi di sini berapa? 3. Yang bisa di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, maka banyak cara berapa? Banyak cara sama berapa ini? 3 kali 5 kali 3. Berarti berapa itu? 45 cara. Nah, itu dia. Jadi ada 45 cara. Nah, kalau begitu, totalnya berapa? Yang ditanya soal kita ini kan banyak kode rahasia yang dapat dibuat jika setiap digit harus berbeda lah. Maka kita jumlahkan aja. Maka 36 ditambah 45 sama berapa ini? 81. Maka ada 81 kode rahasia. Berarti jawabnya adalah C. Buat 81. Oke, bisa ya adik-adik semua? Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Kita lanjut nanti lagi dengan soal-soal yang lain. Untuk pertemuan kita berikutnya akan saya sampaikan lagi, akan kita bahas lagi soal-soal tentang ya UTBK 2020 kemarin. Oke, kalau ada yang kurang paham perlu dijelaskan, coba ditanyakan nanti di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe ya, like dan subscribe, bagikan ke temanmu kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat boleh unlike aja. Oke, adik-adik, kawan-kawan semuanya, sahabat internet, sahabat YouTuber, kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Dah.